sahabat UB TV, kembali lagi di program berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini. Akan dimulai dengan berita UB dan Unpad perkuat kerjasama kehumasan dan pengelolaan informasi. Kepala Divisi Informasi dan Kehumasan UB, Zulfaidah Penata Agama, menjelaskan kunjungan Direktorat Tata Laksana dan Komunikasi Publik Unpad ke UB merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi kedua belah pihak. Selama ini, melalui PPID, kedua kampus telah melakukan kerjasama dalam pengelolaan informasi publik. Dalam kunjungan ini, UB dan Unpad membahas hal yang lebih luas, mulai dari kehumasan, layanan disabilitas, hingga pengelolaan media kampus. Alhamdulillah hari ini kita menerima kunjungan dari Universitas Pajajaran Bandung, yang mana kita sebenarnya sudah lama ada kerjasama dengan Unpad, khususnya untuk PPID. Jadi sudah lama kita menjalin hubungan dengan Unpad. Kami pada waktu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu pernah berkunjung ke Unpad, belajar juga, saling bertukar pikiran terkait tentang PPID, dan alhamdulillah hari ini Unpad juga hadir ke sini. Kami diskusi terkait banyak hal, mulai dari PPID, kemudian ULT, kemudian bidang kerjasama, ada juga terkait tentang kehumasan yang banyak tadi didiskusikan terkait kehumasan, ULT, kemudian pengelolaan untuk mahasiswa difabel. Sinergi dan kerjasama kedua kampus ini penting sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pemberian informasi kepada stakeholder dan masyarakat sebagai lembaga publik yang informatif. Swasembada gula menjadi salah satu program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Kebutuhan gula yang semakin meningkat belum diimbangi dengan kemampuan dalam memproduksi gula nasional. Untuk itu, PG Raja Wali menjalin kerjasama dengan UB untuk memperkuat riset dan inovasi. Rektor UB, Profesor Widodo, mengapresiasi langkah tersebut. Universitas Brawijaya itu dalam rangka mendorong peningkatan kerjasama antara kita UB dengan PT PG ya, Raja Wali II, untuk meningkatkan kinerja dari riset, pengembangan, inovasi, dan juga menjadi sarana MBKM mahasiswa kita dengan PT Raja Wali, kira-kira begitu. Tentunya di bidang yang PT Raja Wali miliki, ya khususnya adalah di bidang pengolahan atau produksi gula. Jadi mulai dari hulu sampai hilir, ya, mulai dari tanah, penyiapan tanah, produksi tebunya, sampai kemudian produksi processing gula, sampai produk-produk derivat dari pengolahan gula. Melalui kerjasama ini, nantinya diharapkan dapat terjalin sinergi antara ilmuwan perguruan tinggi dengan industri secara langsung agar dapat menghasilkan inovasi bagi peningkatan produk gula secara nasional.
Konservasi penyu menjadi salah satu program dari KKN mahasiswa FPIK UB. Mengambil lokasi di Kabupaten Trenggalek, para mahasiswa bersama kelompok masyarakat dan pengawas atau Pokmaswas setempat bergerak melakukan kegiatan konservasi penyu. Kegiatan tersebut meliputi edukasi kepada generasi muda, sosialisasi bersama unsur terkait seperti kelompok nelayan, Babin Kamit Tipnas agar keberadaan penyu di pantai tersebut tetap lestari. Melalui KKN ini diharapkan konservasi penyu menjadi kesadaran bersama dan dijaga keberadaannya sehingga dapat lestari menjadi kekayaan habitat laut yang ada di Kabupaten Trenggalek. Tambahan bahan makanan dalam bentuk pewarna, perasa, ataupun lainnya saat ini marak digunakan dalam berbagai produk jajanan maupun lainnya. Penambahan ini membuat produk tersebut terlihat lebih menarik sehingga menjadi viral atau banyak dikonsumsi. Namun penambahan bahan makanan tidak selalu berdampak positif dari sisi keamanan makanan. Untuk itu perlu adanya edukasi kepada masyarakat, terutama anak muda, agar dapat mengetahui sisi positif dan negatif dari adanya bahan tambahan tersebut. Melalui edukasi ini, Fakultas Peternakan UB berkunjung ke SMP 3 Malang untuk melakukan edukasi kepada siswa. Kegiatan ini bertujuan agar siswa tidak mudah tergiur dengan penampilan produk makanan dan minuman yang viral karena kemasan yang menarik. Namun, para siswa juga dapat mengerti bahan yang aman dan sehat bagi mereka tanpa harus kehilangan sisi menariknya. Dampak perubahan iklim yang terus terjadi memberikan dampak kepada berbagai sektor kehidupan. Salah satunya pada sektor pertanian dengan turunnya hasil pertanian dan anomali cuaca yang berdampak pada masa tanam. Fakultas Pertanian UB tidak tinggal diam dengan melakukan edukasi kepada masyarakat di Ngajum agar mereka memiliki pengetahuan mengenai dampak perubahan iklim yang terjadi. Banyaknya kejadian mengenai perubahan iklim yang tidak dirasakan oleh masyarakat karena mereka tidak mengetahui, sehingga edukasi ini menjadi hal penting agar masyarakat memiliki kepedulian dan mampu melakukan pencegahan. Maraknya informasi yang beredar melalui media sosial belum tentu kebenarannya. Untuk itu, Panglima Kodam 5 Brawijaya meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk mampu melakukan penyaringan dalam menggunakan media sosial. Hal ini menjadi salah satu penekanan Panglima Kodam kepada prajurit Batalion Infanteri 527 Lumajang. Dalam pengarahan kepada prajurit dan anggota Persit, Mayor Jenderal Rafael Granada Bay meminta agar media sosial digunakan untuk hal yang positif dan produktif sehingga dapat menjadi media untuk menyampaikan program TNI kepada masyarakat. Panglima meminta kepada prajurit untuk mematuhi aturan dan menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan cerdas. Desa Labuklor memiliki jumlah peternak lele yang cukup banyak. Budidaya lele ini mendapat perhatian dari masyarakat karena hasilnya diminati oleh konsumen, sehingga menjadi mata pencaharian warga. Namun saat ini warga menghadapi kendala akibat mahalnya harga pakan yang membuat modal mereka tergerus. Melihat hal tersebut, melalui program Doktor Mengabdi Dosen UB dari FPIK, FEB, dan UB Kediri, turun tangan memberikan pelatihan pembuatan pakan lele yang hemat dan praktis. Tim Asus Maizar, kemudian anggota dari tim adalah pertama Bu Is Eli Nurlaili, beliau dari Fakultas Pertanian. Kemudian yang kedua adalah Bapak Sofwan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Pak Renanda dari UB Kediri.
Kegiatan tahun ini merupakan keberlanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya, yaitu tentang sistem budidaya lele dengan model aquaponik untuk mengatasi problem kualitas air dan problem serangan penyakit. Selanjutnya, kelompok pembudidaya menyampaikan juga permasalahan tentang harga pakan yang semakin tinggi, sehingga potensial untuk menyebabkan kerugian dari pembudidaya lele karena selisih harga antara produksi dengan selisih harga untuk biaya produksi ini terlalu menipis, sehingga di sini kita saat ini tahun 2023 kita coba implementasikan pembuatan pakan mandiri berbasis potensi lokal. Dr. Azus berharap dengan pelatihan ini para peternak di Lumajang dapat berproduksi dengan lebih mandiri karena tidak tergantung pada pakan pabrikan. Warga dapat manfaatkan beragam bahan yang ada di sekitar untuk membuat pakan lele berkualitas. Di perbukitan di bagian utara tepi barat, ada sebuah desa warga Palestina bernama Salfit. Di sini, seorang warga yang telah lama berkebun zaitun tengah pesimistis mengenai masa depannya. Pohon zaitun di lahannya tumbuh subur, tapi ia dan pekerjanya takut memanen karena banyak lahannya berada dekat permukiman Israel. حط المسدس في راس مرته وقال له انت حط كل هاي المعدات في العرباية اللي بجرها على التراكتورون فحطهن وروح. Sejak serangan 7 Oktober oleh militan Hamas ke Israel Selatan, insiden intimidasi hingga kekerasan terhadap warga tepi barat meningkat. Menurut catatan PBB, rata-rata 7 serangan terjadi setiap harinya. Sebagian besar oleh pemukim Israel yang tak ingin pekebun atau petani Palestina terlalu dekat dengan permukiman mereka. بتحكي انت مثلا في 3-4,000 دولم مش قادرين نصل هنا. Lafi Shalabi adalah wali kota Turmus Aya, sebuah desa Palestina lain yang warganya hampir seluruhnya bergantung pada panen zaitun. Sebagian besar kebun zaitun di sekitar Turmus Aya juga tak bisa dipanen karena intimidasi dari pemukim. Tenemos mucho allá aceituna, pero no podemos cerraron todo, no podemos entrar tampoco, no podemos entrar allá, cerraron los yahudíes todos. Sebelum perang Israel-Hamas pun, pekebun telah mengalami cuaca tak menentu akibat perubahan iklim. Pekebun Palestina memperkirakan panen zaitun tahun ini bisa berkurang signifikan, setidaknya hampir 60%, antara lain akibat meningkatnya serangan dari pemukim Israel. Pada saat yang sama, perkebunan zaitun menjadi mata pencarian lebih dari 110.000 keluarga di tepi barat. Our estimations as a union, and we're the largest union in West Bank, for farmers, between 50 to 55% of Palestinian farmers will be unable to harvest. Produksi zaitun adalah sektor agrikultur terbesar di tepi barat. Tahun sebelumnya, produksi minyak zaitun di tepi barat menghasilkan lebih dari $120 juta bagi para pekebun. Tahun ini, pemasukan pekebun bakal jauh lebih sedikit. Dari Ramallah, tepi barat, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan tim VOA.